Hai everyone. Quick reminder, subscribe untuk konten berkualitas setiap hari. Kilauan, apakah ada kebenaran di balik kebiasaan buruk kita? Banyak orang berpikir bahwa kebiasaan buruk adalah hasil dari kelemahan atau kekurangan diri sendiri. Namun, apa jika kebiasaan buruk itu sebenarnya adalah hasil dari sesuatu yang lebih dalam? Sesuatu yang terkait dengan struktur otak kita sendiri. Pikiran kita seringkali dipengaruhi oleh kebiasaan yang sudah terbentuk sejak kecil. Kebiasaan yang sulit diubah dan lebih sulit untuk dihilangkan. Tapi, apakah ada kebenaran di balik kebiasaan buruk kita? Apakah ada alasan yang lebih dalam mengapa kita terus-menerus mengulangi kesalahan yang sama? Pertanyaan-pertanyaan ini telah menghantui banyak orang, dan jawabannya mungkin tersembunyi di dalam struktur otak kita sendiri. Kita semua memiliki kebiasaan buruk yang sulit diubah. Mungkin kita suka menghabiskan waktu berjam-jam di depan layar, mungkin kita suka makan makanan yang tidak sehat, atau mungkin kita suka menghabiskan uang untuk hal-hal yang tidak perlu. Kebiasaan-kebiasaan ini mungkin terlihat tidak signifikan, tapi justru kebiasaan-kebiasaan ini yang dapat merusak hidup kita. Mungkin kita merasa tidak bisa mengubah kebiasaan-kebiasaan ini, tapi apa jika kita salah? Apa jika kebiasaan-kebiasaan ini sebenarnya adalah hasil dari sesuatu yang lebih dalam? Sesuatu yang terkait dengan struktur otak kita sendiri? Pikiran kita seringkali dipengaruhi oleh kebiasaan yang sudah terbentuk sejak kecil. Dan kebiasaan-kebiasaan ini mungkin sulit diubah. Kita semua memiliki kebiasaan buruk yang sulit diubah. Mungkin kita suka menghabiskan waktu berjam-jam di depan layar, mungkin kita suka makan makanan yang tidak sehat, atau mungkin kita suka menghabiskan uang untuk hal-hal yang tidak perlu. Kebiasaan-kebiasaan ini mungkin terlihat tidak signifikan, tapi justru kebiasaan-kebiasaan ini yang dapat merusak hidup kita. Mungkin kita merasa tidak bisa mengubah kebiasaan-kebiasaan ini, tapi apa jika kita salah? Apa jika kebiasaan-kebiasaan ini sebenarnya adalah hasil dari sesuatu yang lebih dalam? Sesuatu yang terkait dengan struktur otak kita sendiri? Pikiran kita seringkali dipengaruhi oleh kebiasaan yang sudah terbentuk sejak kecil, dan kebiasaan-kebiasaan ini mungkin sulit diubah. Banyak orang berpikir bahwa kebiasaan buruk adalah hasil dari kelemahan atau kekurangan diri sendiri. Namun, apa jika kebiasaan buruk itu sebenarnya adalah hasil dari sesuatu yang lebih dalam? Sesuatu yang terkait dengan struktur otak kita sendiri. Pikiran kita seringkali dipengaruhi oleh kebiasaan yang sudah terbentuk sejak kecil. Kebiasaan yang sulit diubah dan lebih sulit untuk dihilangkan. Tapi, apakah ada kebenaran di balik kebiasaan buruk kita? Apakah ada alasan yang lebih dalam mengapa kita terus-menerus mengulangi kesalahan yang sama? Pertanyaan-pertanyaan ini telah menghantui banyak orang, dan jawabannya mungkin tersembunyi di dalam struktur otak kita sendiri. Kita semua memiliki kebiasaan buruk yang sulit diubah. Mungkin kita suka menghabiskan waktu berjam-jam di depan layar, mungkin kita suka makan makanan yang tidak sehat, atau mungkin kita suka menghabiskan uang untuk hal-hal yang tidak perlu. Kebiasaan-kebiasaan ini mungkin terlihat tidak signifikan, tapi justru kebiasaan-kebiasaan ini yang dapat merusak hidup kita. Mungkin kita merasa tidak bisa mengubah kebiasaan-kebiasaan ini, tapi apa jika kita salah? Apa jika kebiasaan-kebiasaan ini sebenarnya adalah hasil dari sesuatu yang lebih dalam? Sesuatu yang terkait dengan struktur otak kita sendiri? Pikiran kita seringkali dipengaruhi oleh kebiasaan yang sudah terbentuk sejak kecil, dan kebiasaan-kebiasaan ini mungkin sulit diubah. Eksperimen klasik yang menunjukkan bagaimana manusia mengulangi kesalahan telah dilakukan oleh para ilmuwan di Universitas Columbia pada tahun 1961. Mereka ingin mengetahui mengapa manusia cenderung mengulangi kesalahan yang sama, meskipun telah menyadari bahwa kesalahan tersebut salah.
Eksperimen ini dilakukan dengan menggunakan subjek yang diberi tugas untuk menekan tombol tertentu, tetapi dengan kondisi yang berbeda-beda. Hasil eksperimen menunjukkan bahwa subjek cenderung mengulangi kesalahan yang sama, meskipun telah menyadari bahwa kesalahan tersebut salah. Ini menunjukkan bahwa manusia memiliki kecenderungan untuk mengulangi kesalahan yang sama, ketika telah menyadari bahwa kesalahan tersebut salah. Eksperimen ini juga menunjukkan bahwa manusia cenderung mengulangi kesalahan yang sama karena kebiasaan dan kecenderungan yang telah terbentuk sebelumnya. Eksperimen ini sangat penting dalam memahami mengapa manusia mengulangi kesalahan dan bagaimana cara mengubah kebiasaan tersebut. Eksperimen ini juga menunjukkan bahwa manusia cenderung mengulangi kesalahan yang sama karena kecenderungan untuk mengikuti kebiasaan. Kebiasaan ini dapat terbentuk karena berbagai faktor, seperti pengalaman masa lalu, lingkungan, dan kecenderungan pribadi. Kebiasaan ini dapat sangat kuat sehingga manusia cenderung mengulangi kesalahan yang sama, ketika telah menyadari bahwa kesalahan tersebut salah. Eksperimen ini juga menunjukkan bahwa manusia cenderung mengulangi kesalahan yang sama karena kecenderungan untuk mengikuti kebiasaan yang telah terbentuk sebelumnya. Kebiasaan ini dapat sangat sulit untuk diubah, sehingga manusia cenderung mengulangi kesalahan yang sama. Eksperimen ini sangat penting dalam memahami mengapa manusia mengulangi kesalahan dan bagaimana cara mengubah kebiasaan tersebut. Eksperimen ini juga menunjukkan bahwa manusia cenderung mengulangi kesalahan yang sama karena kecenderungan untuk mengikuti kebiasaan yang telah terbentuk sebelumnya. Kebiasaan ini dapat sangat kuat sehingga manusia cenderung mengulangi kesalahan yang sama, ketika telah menyadari bahwa kesalahan tersebut salah. Eksperimen ini juga menunjukkan bahwa manusia cenderung mengulangi kesalahan yang sama karena kecenderungan untuk mengikuti kebiasaan yang telah terbentuk sebelumnya. Kebiasaan ini dapat sangat sulit untuk diubah, sehingga manusia cenderung mengulangi kesalahan yang sama. Eksperimen ini sangat penting dalam memahami mengapa manusia mengulangi kesalahan dan bagaimana cara mengubah kebiasaan tersebut. Eksperimen ini juga menunjukkan bahwa manusia cenderung mengulangi kesalahan yang sama karena kecenderungan untuk mengikuti kebiasaan yang telah terbentuk sebelumnya. Kebiasaan ini dapat sangat kuat sehingga manusia cenderung mengulangi kesalahan yang sama, ketika telah menyadari bahwa kesalahan tersebut salah. Eksperimen ini juga menunjukkan bahwa manusia cenderung mengulangi kesalahan yang sama karena kecenderungan untuk mengikuti kebiasaan yang telah terbentuk sebelumnya. Kebiasaan ini dapat sangat sulit untuk diubah, sehingga manusia cenderung mengulangi kesalahan yang sama. Eksperimen ini sangat penting dalam memahami mengapa manusia mengulangi kesalahan dan bagaimana cara mengubah kebiasaan tersebut. Eksperimen ini juga menunjukkan bahwa manusia cenderung mengulangi kesalahan yang sama karena kecenderungan untuk mengikuti kebiasaan yang telah terbentuk sebelumnya. Kebiasaan ini dapat sangat kuat sehingga manusia cenderung mengulangi kesalahan yang sama, ketika telah menyadari bahwa kesalahan tersebut salah. Eksperimen ini juga menunjukkan bahwa manusia cenderung mengulangi kesalahan yang sama karena kecenderungan untuk mengikuti kebiasaan yang telah terbentuk sebelumnya. Kebiasaan ini dapat sangat sulit untuk diubah, sehingga manusia cenderung mengulangi kesalahan yang sama. Eksperimen ini sangat penting dalam memahami mengapa manusia mengulangi kesalahan dan bagaimana cara mengubah kebiasaan tersebut. Eksperimen ini juga menunjukkan bahwa manusia cenderung mengulangi kesalahan yang sama karena kecenderungan untuk mengikuti kebiasaan yang telah terbentuk sebelumnya. Kebiasaan ini dapat sangat kuat sehingga manusia cenderung mengulangi kesalahan yang sama, ketika telah menyadari bahwa kesalahan tersebut salah. Eksperimen ini juga menunjukkan bahwa manusia cenderung mengulangi kesalahan yang sama karena kecenderungan untuk mengikuti kebiasaan yang telah terbentuk sebelumnya. Kebiasaan ini dapat sangat sulit untuk diubah, sehingga manusia cenderung mengulangi kesalahan yang sama. Eksperimen ini sangat penting dalam memahami mengapa manusia mengulangi kesalahan dan bagaimana cara mengubah kebiasaan tersebut. Eksperimen ini juga menunjukkan bahwa manusia cenderung mengulangi kesalahan yang sama karena kecenderungan untuk mengikuti kebiasaan yang telah terbentuk sebelumnya. Kebiasaan ini dapat sangat kuat sehingga manusia cenderung mengulangi kesalahan yang sama,
ketika telah menyadari bahwa kesalahan tersebut salah. Eksperimen ini juga menunjukkan bahwa manusia cenderung mengulangi kesalahan yang sama karena kecenderungan untuk mengikuti kebiasaan yang telah terbentuk sebelumnya. Kebiasaan ini dapat sangat sulit untuk diubah, sehingga manusia cenderung mengulangi kesalahan yang sama. Eksperimen ini sangat penting dalam memahami mengapa manusia mengulangi kesalahan dan bagaimana cara mengubah kebiasaan tersebut. Kita semua tahu bahwa manusia memiliki kecenderungan untuk mengulangi kesalahan. Tapi, apakah ada kebenaran di balik kebiasaan buruk ini? Apakah ada alasan yang lebih dalam mengapa kita tidak bisa berhenti mengulangi kesalahan? Para ilmuwan telah menemukan bahwa otak kita memiliki mekanisme yang kompleks yang membuat kita lebih cenderung untuk mengulangi kesalahan. Mekanisme ini disebut sebagai efek umpan balik positif. Efek ini terjadi ketika kita melakukan sesuatu yang membuat kita merasa baik, dan kemudian kita lebih cenderung untuk melakukan hal yang sama lagi. Ini karena otak kita menganggap bahwa tindakan tersebut adalah sukses dan perlu untuk diulangi. Namun, efek umpan balik positif ini juga dapat membuat kita mengulangi kesalahan yang sama berulang kali. Kita mungkin merasa bahwa kita telah belajar dari kesalahan kita, tapi sebenarnya kita hanya mengulangi pola pikir yang sama. Ini karena otak kita memiliki kecenderungan untuk mengulangi pola pikir yang sudah ada, jika itu berarti mengulangi kesalahan. Jadi, bagaimana kita bisa melindungi diri dari kebiasaan buruk ini dan mengubah perilaku kita? Apakah ada cara untuk menghentikan efek umpan balik positif dan mengubah pola pikir kita? Otak kita memiliki beberapa bagian yang berperan dalam membuat kita mengulangi kesalahan. Salah satu bagian yang paling penting adalah hipokampus. Hipokampus adalah bagian otak yang bertanggung jawab untuk mengingat dan belajar dari pengalaman. Namun, hipokampus juga dapat menjadi sumber kesalahan jika kita tidak menggunakan dengan benar. Kita mungkin merasa bahwa kita telah belajar dari kesalahan kita, tapi sebenarnya kita hanya mengulangi pola pikir yang sama. Ini karena hipokampus kita memiliki kecenderungan untuk mengulangi pola pikir yang sudah ada, jika itu berarti mengulangi kesalahan. Jadi, bagaimana kita bisa melindungi diri dari kebiasaan buruk ini dan mengubah perilaku kita? By the way, kalau kamu suka pembahasan ini, jangan lupa subscribe. Masih banyak topik menarik lainnya. Bohler listrik. Kita semua tahu bahwa manusia memiliki kecenderungan untuk mengulangi kesalahan. Tapi, apakah ada kebenaran di balik kebiasaan buruk ini? Apakah ada alasan yang lebih dalam mengapa kita tidak bisa berhenti mengulangi kesalahan? Para ilmuwan telah menemukan bahwa otak kita memiliki mekanisme yang kompleks yang membuat kita lebih cenderung untuk mengulangi kesalahan. Mekanisme ini disebut sebagai efek umpan balik positif. Efek ini terjadi ketika kita melakukan sesuatu yang membuat kita merasa baik, dan kemudian kita lebih cenderung untuk melakukan hal yang sama lagi. Ini karena otak kita menganggap bahwa tindakan tersebut adalah sukses dan perlu untuk diulangi. Namun, efek umpan balik positif ini juga dapat membuat kita mengulangi kesalahan yang sama berulang kali. Jadi, bagaimana kita bisa melindungi diri dari kebiasaan buruk ini dan mengubah perilaku kita? Apakah ada cara untuk menghentikan efek umpan balik positif dan mengubah pola pikir kita? Kita mungkin perlu mencari cara untuk mengubah pola pikir kita dan menghentikan efek umpan balik positif. Ini bisa dilakukan dengan mencari cara untuk mengingat dan belajar dari kesalahan kita, dan tidak mengulangi pola pikir yang sama. Kita juga bisa mencari cara untuk menghentikan efek umpan balik positif dengan mencari cara untuk mengubah pola pikir kita dan tidak mengulangi kesalahan yang sama berulang kali. Kita semua tahu bahwa manusia memiliki kecenderungan untuk mengulangi kesalahan. Tapi, apakah ada kebenaran di balik kebiasaan buruk ini? Apakah ada alasan yang lebih dalam mengapa kita tidak bisa berhenti mengulangi kesalahan?
Para ilmuwan telah menemukan bahwa otak kita memiliki mekanisme yang kompleks yang membuat kita lebih cenderung untuk mengulangi kesalahan. Mekanisme ini disebut sebagai efek umpan balik positif. Efek ini terjadi ketika kita melakukan sesuatu yang membuat kita merasa baik, dan kemudian kita lebih cenderung untuk melakukan hal yang sama lagi. Jadi, bagaimana kita bisa melindungi diri dari kebiasaan buruk ini dan mengubah perilaku kita? Apakah ada cara untuk menghentikan efek umpan balik positif dan mengubah pola pikir kita? Kita mungkin perlu mencari cara untuk mengubah pola pikir kita dan menghentikan efek umpan balik positif. Ini bisa dilakukan dengan mencari cara untuk mengingat dan belajar dari kesalahan kita, dan tidak mengulangi pola pikir yang sama. Kita juga bisa mencari cara untuk menghentikan efek umpan balik positif dengan mencari cara untuk mengubah pola pikir kita dan tidak mengulangi kesalahan yang sama berulang kali. Kita semua tahu bahwa manusia memiliki kecenderungan untuk mengulangi kesalahan. Tapi, apakah ada kebenaran di balik kebiasaan buruk ini? Apakah ada alasan yang lebih dalam mengapa kita tidak bisa berhenti mengulangi kesalahan? Para ilmuwan telah menemukan bahwa otak kita memiliki mekanisme yang kompleks yang membuat kita lebih cenderung untuk mengulangi kesalahan. Mekanisme ini disebut sebagai efek umpan balik positif. Efek ini terjadi ketika kita melakukan sesuatu yang membuat kita merasa baik, dan kemudian kita lebih cenderung untuk melakukan hal yang sama lagi. Penerapan kebiasaan buruk dalam kehidupan sehari-hari seringkali terjadi tanpa kita sadari. Kita mungkin berpikir bahwa kita telah berubah, bahwa kita telah meninggalkan kebiasaan buruk yang pernah kita miliki. Namun, kenyataannya adalah bahwa kebiasaan buruk tersebut masih ada, masih beroperasi di bawah permukaan. Mereka mungkin tidak lagi menjadi kebiasaan yang dominan, tetapi mereka masih ada, menunggu momen yang tepat untuk kembali menguasai kita. Kita mungkin berpikir bahwa kita telah menjadi lebih bijak, lebih dewasa, lebih berpengalaman. Namun, kebiasaan buruk tersebut masih ada, masih berusaha untuk menguasai kita. Mereka mungkin tidak lagi menjadi kebiasaan yang dominan, tetapi mereka masih ada, menunggu momen yang tepat untuk kembali menguasai kita. Kebiasaan buruk dapat berupa apa saja, dari kebiasaan makan yang tidak sehat, kebiasaan minum yang berlebihan, kebiasaan bermain game yang berlebihan, hingga kebiasaan berinteraksi dengan orang lain yang tidak sehat. Mereka dapat berupa kebiasaan yang sederhana, tetapi dapat juga berupa kebiasaan yang kompleks. Mereka dapat berupa kebiasaan yang terlihat, tetapi juga dapat berupa kebiasaan yang tersembunyi. Kita mungkin berpikir bahwa kita telah menghilangkan kebiasaan buruk tersebut, tetapi kenyataannya adalah bahwa mereka masih ada, masih beroperasi di bawah permukaan. Kebiasaan buruk dapat dipengaruhi oleh banyak faktor, dari lingkungan sekitar hingga keadaan emosi kita sendiri. Mereka dapat dipengaruhi oleh keadaan ekonomi, keadaan sosial, hingga keadaan politik. Mereka dapat dipengaruhi oleh keadaan emosi kita sendiri, dari keadaan stres, keadaan depresi, hingga keadaan kecemasan. Kita mungkin berpikir bahwa kita telah menghilangkan kebiasaan buruk tersebut, tetapi kenyataannya adalah bahwa mereka masih ada, masih beroperasi di bawah permukaan. Kita mungkin berpikir bahwa kita telah menjadi lebih bijak, lebih dewasa, lebih berpengalaman. Namun, kebiasaan buruk tersebut masih ada, masih berusaha untuk menguasai kita. Mereka mungkin tidak lagi menjadi kebiasaan yang dominan, tetapi mereka masih ada, menunggu momen yang tepat untuk kembali menguasai kita. Kita mungkin berpikir bahwa kita telah menghilangkan kebiasaan buruk tersebut, tetapi kenyataannya adalah bahwa mereka masih ada, masih beroperasi di bawah permukaan. Kita mungkin berpikir bahwa kita telah menjadi lebih bijak, lebih dewasa, lebih berpengalaman. Namun, kebiasaan buruk tersebut masih ada, masih berusaha untuk menguasai kita. Mereka mungkin tidak lagi menjadi kebiasaan yang dominan,
tetapi mereka masih ada, menunggu momen yang tepat untuk kembali menguasai kita. Kita mungkin berpikir bahwa kita telah menghilangkan kebiasaan buruk tersebut, tetapi kenyataannya adalah bahwa mereka masih ada, masih beroperasi di bawah permukaan. Kita mungkin berpikir bahwa kita telah menjadi lebih bijak, lebih dewasa, lebih berpengalaman. Namun, kebiasaan buruk tersebut masih ada, masih berusaha untuk menguasai kita. Mereka mungkin tidak lagi menjadi kebiasaan yang dominan, tetapi mereka masih ada, menunggu momen yang tepat untuk kembali menguasai kita. Kita mungkin berpikir bahwa kita telah menghilangkan kebiasaan buruk tersebut, tetapi kenyataannya adalah bahwa mereka masih ada, masih beroperasi di bawah permukaan. Kita mungkin berpikir bahwa kita telah menjadi lebih bijak, lebih dewasa, lebih berpengalaman. Namun, kebiasaan buruk tersebut masih ada, masih berusaha untuk menguasai kita. Mereka mungkin tidak lagi menjadi kebiasaan yang dominan, tetapi mereka masih ada, menunggu momen yang tepat untuk kembali menguasai kita. Kita mungkin berpikir bahwa kita telah menghilangkan kebiasaan buruk tersebut, tetapi kenyataannya adalah bahwa mereka masih ada, masih beroperasi di bawah permukaan. Kita mungkin berpikir bahwa kita telah menjadi lebih bijak, lebih dewasa, lebih berpengalaman. Namun, kebiasaan buruk tersebut masih ada, masih berusaha untuk menguasai kita. Mereka mungkin tidak lagi menjadi kebiasaan yang dominan, tetapi mereka masih ada, menunggu momen yang tepat untuk kembali menguasai kita. Kita mungkin berpikir bahwa kita telah menghilangkan kebiasaan buruk tersebut, tetapi kenyataannya adalah bahwa mereka masih ada, masih beroperasi di bawah permukaan. Kita mungkin berpikir bahwa kita telah menjadi lebih bijak, lebih dewasa, lebih berpengalaman. Namun, kebiasaan buruk tersebut masih ada, masih berusaha untuk menguasai kita. Mereka mungkin tidak lagi menjadi kebiasaan yang dominan, tetapi mereka masih ada, menunggu momen yang tepat untuk kembali menguasai kita. Kita mungkin berpikir bahwa kita telah menghilangkan kebiasaan buruk tersebut, tetapi kenyataannya adalah bahwa mereka masih ada, masih beroperasi di bawah permukaan. Apakah kamu pernah merasa frustrasi dengan kebiasaan burukmu sendiri, yang terus-menerus mengulangi kesalahan yang sama tanpa sebab yang jelas? Kita semua pernah merasakan rasa tidak puas ketika mengetahui bahwa kita dapat mengubah perilaku ini. Namun, pertanyaannya adalah, bagaimana kita bisa melindungi diri dari kebiasaan buruk dan mengubah perilaku ini? Menurut beberapa sumber, salah satu cara adalah dengan mengenali mekanisme pertahanan diri yang ada di otak kita. Pertahanan diri, atau mekanisme pertahanan, adalah cara otak kita untuk melindungi diri dari stres, ketidakpastian, dan trauma. Salah satu pertahanan yang paling umum adalah pertahanan penolakan, di mana kita menolak untuk mengakui atau menerima realitas yang tidak menyenangkan. Misalnya, jika kamu sering gagal dalam ujian, otakmu mungkin menolak realitas ini dan mencari alasan lain, seperti kurangnya waktu belajar. Pertahanan lainnya termasuk pertahanan penjelasan, di mana kita mencari alasan untuk perilaku atau situasi yang tidak kita sukai. Misalnya, jika kamu sering tertunda dalam bekerja, otakmu mungkin mencari alasan seperti, "Saya butuh lebih banyak waktu untuk merencanakan," tanpa melihat bahwa ini mungkin hanya alibi untuk menghindari tanggung jawab. Namun, pertahanan ini justru memperburuk situasi, karena kita tidak menghadapi masalahnya secara langsung. Cara efektif untuk mengubah perilaku ini adalah dengan mengenali pertahanan diri yang kita gunakan dan mengambil langkah-langkah untuk melewatinya. Misalnya, jika kita sering menolak untuk menerima kritik, kita perlu memulai dengan menerima bahwa kritik itu ada dan mencari cara untuk menggunakannya untuk pertumbuhan diri. Selain itu, kita juga bisa mencari bantuan dari orang lain. Orang-orang di sekitar kita seringkali bisa memberikan perspektif yang baru dan membantu kita melihat masalah dengan cara yang berbeda. Jika kita merasa sulit untuk mengubah perilaku sendiri,
mencari bantuan profesional seperti psikolog atau konselor juga bisa menjadi pilihan yang baik. Akhirnya, penting untuk mengingat bahwa perubahan adalah proses yang membutuhkan waktu. Jangan terburu-buru dalam mencari solusi instan. Dengan konsistensi dan kesabaran, kita bisa mengubah kebiasaan buruk dan mengatasi pertahanan diri yang ada. Jadi, apakah kamu siap untuk menghadapi pertahanan diri yang ada dan mengubah kebiasaan burukmu? Ingatlah bahwa setiap perubahan membutuhkan usaha dan konsistensi. Tetapi, jika kamu siap, kamu akan menemukan bahwa perubahan ini bisa membawa perubahan besar dalam hidupmu. Perubahan itu mungkin tidak mudah, tetapi dengan kesadaran diri dan dedikasi, kamu bisa mengubah kebiasaan burukmu dan hidup dengan lebih baik. Jangan biarkan pertahanan diri menghalangimu, karena setiap kesempatan untuk pertumbuhan adalah langkah maju menuju perubahan positif. Akhirnya, ingatlah bahwa kamu tidak sendirian dalam perjuangan ini. Banyak orang menghadapi kebiasaan buruk yang sama dan telah berhasil mengubahnya. Jadi, jangan ragu untuk mencari dukungan dan inspirasi dari mereka. Jadi, apakah kamu siap untuk mengambil langkah pertama menuju perubahan? Kebiasaan buruk mungkin sulit diubah, tetapi dengan kesadaran diri dan dedikasi, kamu bisa mengubahnya. Jangan biarkan kebiasaan buruk menghambatmu, karena setiap perubahan kecil bisa membawa perubahan besar dalam hidupmu. Jangan sampai ketinggalan. Subscribe hari ini untuk konten eksklusif besok. Tado terbungkus.